warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amanda Yu Pramesti, NIM K71222025, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu bab pendidikan demokrasi. Tugas ini diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tanpa berlama-lama, simak videonya terus ya. Sebelum masuk ke materinya, di sini kita akan mempelajari submateri dari demokrasi Indonesia, yaitu pendidikan demokrasi. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu pendidikan demokrasi? Pendidikan demokrasi bisa diartikan sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik serta pengelola pendidik. Pendidikan yang baik dalam demokrasi itu melibatkan dan menghargai semua kalangan sehingga menghasilkan suatu pendekatan yang lebih komprehensif, deliberatif, dan partisipatif. Dalam satu pekerjaan rumah kita adalah tentang penumbuhan kesadaran politik kewargaan, yaitu bagaimana warga berdaya agar demokrasi Indonesia mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Pendidikan demokrasi dalam penerapannya menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sering disebut unjuk rasa, bahwa setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implikasi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam prakteknya berimplikasi pada demokrasi pembelajaran dengan indikasi menciptakan suasana dialogis. Tuntutan suasana dialogis belakangan ini sebagai suatu yang tak terelakkan lagi dalam kehidupan pendidikan demokratis, sekaligus membuktikan adanya pergeseran posisi peserta didik dari posisi objek ke posisi subjek dalam berbagai kesempatan. Posisi peserta didik sebagai pembelajar akan selalu mengesankan kondisi aktif pada anak didik, terdidik maupun objek didik. Kemudian, apa sih tujuan dari pendidikan demokrasi itu? Tujuan dari pendidikan demokrasi adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi untuk menjadikan warga negara tidak lagi sebagai ignored people. Pendidikan seharusnya membawa mereka menjadi makhluk yang independen dan memiliki bargaining position terhadap penguasa. Oleh karena itu, tujuan dari pendidikan demokrasi itu mengajarkan anak berdemokrasi, berarti mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai dasar filsafat hidup bahwa pribadi manusia adalah makhluk bebas dan sederajat dengan sesamanya. Hal ini penting dilakukan untuk membentuk watak dan karakter anak agar tumbuh menjadi manusia berkualitas, berkepribadian, serta bertoleransi dalam kehidupan bersama. Lalu, apa aja sih contoh dari pendidikan demokrasi itu? Contoh dari pendidikan demokrasi ini bisa diambil dari di sekitar kita yang ada di sekolahan, yaitu biasanya 1. Mengikuti dan melakukan pemilihan pengurus OSIS. 2. Bersikap adil, tidak membedakan teman. 3. Pembagian tugas piket secara merata. 4. Interaksi dan komunikasi yang baik antar guru dan siswa. Itulah beberapa contoh yang ada di lingkungan sekolah. Nah, dari pemaparan materi pendidikan demokrasi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mengajarkan anak berdemokrasi sejak dini, maka berarti kita telah ikut membantu mempersiapkan sebuah generasi penerus dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang memegang teguh nilai-nilai etika, moral, dan sosial, dan apabila sekolah sudah mampu mewujudkan kehidupan yang demokratis, maka akan diiringi pula dengan terbentuknya negara yang demokratis. Nah, begitulah kiranya pemaparan dari pendidikan demokrasi di Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Sekian pemaparan materi dari pendidikan demokrasi. Semoga apa materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.